2018, itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah mami aku lagi ada kerjaan di luar. Itu kejadiannya udah bukan sekali dua kali lagi, tapi emang bener kayak termasuk dalam seminggu pasti ada aja. Jadi itu berterus-terusan sampai sekitar 2 tahun. Tak sanggup lagi menahan berbagai perasaan yang mencengkram batinnya selama ini, keberanian M, salah satu putri dari penyanyi Pinkan Mambo, yang akhirnya memutuskan untuk speak up atau berbicara tentang tindakan bejat yang telah dilakukan sang ayah tiri kepadanya selama kurang lebih 2 tahun, memicu beragam reaksi. Terkejutan tak percaya. Bagaimana tidak? Di balik sensasi yang selama ini dipamerkan Pinkan Mambo di ranah publik, ternyata tersembunyi sisi kelam perbuatan sang suami yang diduga dengan tega telah menghancurkan masa depan dari sang anak sambung. Kejadian ini jadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Ya, 2018 sampai 2021 aku bisa dibilang sexual assault. Oh oke. Ya, Mengalami pelecehan seksual ya. iya. Dan selama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani untuk speak up karena dari mami pun sendiri mami kayak belum belum ada kepikiran atau kemauan untuk diomongin di media, tapi karena for me it's too much karena selama tahun-tahun ini kan aku udah tutupin ya, dan ada kejadian juga dimana kayak mami aku udah kasih aku too much pressure. Shocking atau kaget yang kemudian kebingungan dengan kondisi itu disertai dengan rasa marah, ya, takut, pasrah, sedih, itu bercampur semuanya, dan kadang-kala mereka tidak paham gitu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Efeknya sangat fatal, dan di beberapa kasus pelecehan seksual itu bisa berakibat pada kematian. Diakui M, saat 5 bulan pertama berkali-kali mendapatkan tindakan pelecehan dari sang ayah tiri, M sempat berusaha meminta perlindungan kepada sang ibu, yaitu Pinkan Mambo sendiri. Tapi alih-alih mendapat perlindungan, sang ibu justru balik menyalahkan M dengan sebutan sebagai anak yang aneh. Ya, dia sempat nggak percaya kan, masa sih kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Terus aku ngomong, ditanggepinnya malah ketawa, dan disitu aku sakit kan. Iyalah. Sakit banget karena mama aku pun sendiri nggak bisa ngelindungin aku dalam rumah. Terus malah bilang kayak, ya kenapa nggak setiap kejadian kenapa nggak kunci aja pintunya. Baru banget kejadian berapa hari yang lalu, dimana aku lagi coba communicate sama mami aku, dan dia tiba-tiba bawa masalah itu lagi ke dalam conversation ya. Dia bilang kayak pokoknya intinya kayak nyalahin aku dan bilang kalau misalnya aku aneh gitu-gitu, dan sakit banget sih. Diduga berulang kali mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari sang ayah tiri sejak 2018 hingga awal 2021, M yang sudah merasa tak mendapatkan perlindungan dari sang ibu, akhirnya memilih kabur dari rumah dengan bantuan sang ayah kandung. Sang pelaku kemudian dilaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejat kepada sang anak sambung sendiri. Kenapa aku bisa speak up? Karena ada di suatu pas Januari 2021 itu ada hal kejadian yang dimana emang udah kelewatan banget, dan disitu aku udah nggak sanggup untuk di-keep sendiri ataupun melanjutkan kayak my life in that house, tapi nggak secure sama sekali. Dan kayak dari dalam
orang-orang di rumah juga nggak ada yang bisa ngebantu aku, dan aku udah nggak sanggup lagi kan. Dan aku memutuskan untuk telepon papaku untuk jemput ke Jakarta. Dia dari Bali, dia jemput aku, dan di situ aku dijemput jam 12 malam. Jadi aku posisinya keluar dari rumah sembunyi-bunyi. Di situ dia mulai bertindak untuk laporin polisi. Dihantui perasaan trauma dan takut, M memilih untuk tidak pulang ke rumah semenjak kejadian tersebut. Hal itu karena semenjak sang suami terbukti bersalah dan dipenjara, Pinkan Mambo masih memilih untuk melanjutkan hubungan dengan pelaku yang justru melecehkan harkat dan martabat sang anak. Maka membayangkan jika sang pelaku telah keluar penjara nanti dan pulang ke rumah, M lebih memilih untuk menghindar agar kisah suram di masa silam tak terus terulang dan menimpa dirinya lagi. Itu alasan besar kenapa aku mau speak up, karena aku tahu waktu tuh cepat kan, cepat banget, dan pasti ada suatu waktu dia bakal keluar dari penjara itu. Dan pastinya kalau misalnya saat ini aja mereka belum cerai, pastinya dia bakal balik lagi ke rumah, dan kemungkinan besar akan terjadi lagi. Lebih dari keputusan M untuk tidak kembali ke rumah karena takut kejadian tersebut akan berulang, ia pun masih terkungkung rasa trauma, terutama karena seorang ayah tiri yang awalnya sudah dianggap seperti ayah kandung sendiri bisa dengan tega merusak harga dirinya sebagai anak dan perempuan. Iya, karena selama aku dibesarin kan, aku nggak ada father figure-nya, karena jauh kan, papa lagi kerja segala macam. Dan aku sempat dari keputusan M untuk tidak kembali ke rumah karena takut kejadian tersebut akan berulang, ia pun masih terkungkung rasa trauma, terutama karena seorang ayah tiri yang awalnya sudah dianggap seperti ayah kandung sendiri bisa dengan tega merusak harga dirinya sebagai anak dan perempuan. Iya, karena selama aku dibesarin kan, aku nggak ada father figure-nya, karena jauh kan, papa lagi kerja segala macam. Dan aku sempat anggap suami berumahnya aku, ayah sambung aku, itu sebagai papa aku. Dan aku udah sempat kayak percaya dia udah bisa kayak ngejagain dan ngebesarin. Tapi sampai suatu saat kejadian, dan itu bikin aku sakit banget karena aku udah anggap dia sebagai papa. Upayakan budaya melapor. Pelecehan seksual itu bukan hanya sekedar tindakan tidak sengaja, namun itu sebuah tindakan yang tidak berempati dan merusak harga diri orang lain. Bahkan ada kecenderungan nanti masuk ke arah kriminalitas. Jadi semuanya ini perlu dilaporkan pada pihak yang berwajib, sekalipun itu ayah sambung ataupun ayah kandung. Kenapa? Efeknya itu fatal bagi anak. Sang anak menjadi korban tindakan asusila sang ayah tiri sendiri. Nama Pinkan Mambo dengan pola asuhnya kepada anak kembali disorot, terutama hubungannya dengan M yang diakui oleh sang putri sendiri tidak pernah harmonis. Pinkan dan anak-anak diketahui sempat tinggal di Amerika Serikat. Namun ia pun memutuskan pulang demi cita-cita menjadikan sang anak sebagai artis, di mana keputusan tersebut justru melukai hati sang anak karena sudah kadung nyaman di sana. Luka yang kembali digoreskan Pinkan kepada anak seolah kembali terjadi pada saat ia menjadi bahan bulian warganet dengan sederet sensasi yang ditebar di hadapan media. Ya, dia mundur-mandir kadang di Amerika, di Indonesia gitu. Oh, ini lagi ada di Indonesia sekarang. Iya, tapi kita udah import karena mau jadi model gitu ya. Berharap doain biar bisa. Oh, kamu yang import dia ke sini. Iya, kita berdua. Oh ya. Ada sih kayak 1-2 orang yang kayak ngebully gitu, kayak
oh jangan kayak mama kamu ya gini-gini. Kita on cam tuh kayak mesra-mesraan gitu, kayak mother to daughter gitu. Tapi honestly I'm not that close with her.